Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 dari Paralel 1 dengan saya sendiri Nabila Sayyidatul Alfa dengan NIM G6401231130 dan rekan saya. Nah, saya Jelita Wahyuning Tias dengan NIM G64012311048. Di sini kami akan menjelaskan minimalisasi fungsi boolean dengan keymap. Di sini kami disuruh untuk decoder bilangan biner 4 bit ke dot matriks 3 kali 5. Nah, di sini kami sudah menjabarkan bentuk-bentuk ini ke dalam matriks 3 kali 5 seperti ini. Dan karena kami kelompok 17 dan dari kelompok 15 sampai seterusnya itu mengambil pixel 15, maka kami melihat pixel 15. Di sini yang menyala itu kami tandai dengan warna biru dongker dan yang mati itu kami tandai dengan warna putih. Nah, di sini untuk M0 ini kan menyala di pixel 15-nya, maka yang menyala itu adalah 1. Nah, selanjutnya M1 juga menyala, maka di 15-nya, maka 1. Nah, di sini di M7-nya itu di bagian pixel 15 dia mati, maka dia itu 0. Nah, di sini sudah dijabarkan itu seperti ini. Yang mati itu M7, M15 sama M13. Nah, untuk tabel kebenarannya, eh, di sini saya ambil contoh itu di M5. Jika M5 itu di M5 itu jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, dan D-nya 1, maka F-nya itu adalah 1. Seperti yang di sini. Lalu kita ambil contoh lagi di M7. Jika A-nya itu 0, B-nya itu 1, C-nya itu 1, D-nya itu 1, maka F-nya itu 0. Seperti yang ada di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan meminimalisir fungsi boolean menggunakan keymaps. Di sini kan sudah dijelaskan tadi sebelumnya sama Nabila mengenai hasil-hasil dari M0, M1, M3, M2, M3 di tabel yang ini apakah menyala apa enggak. Kalau misalnya menyala, itu akan kita tulis dengan nilai 1 dan kalau misalnya tidak menyala akan ditulis dengan nilai 0. Nah, di sini yang menyala itu hampir semuanya kecuali pada M7, M13, dan M15, maka akan bernilai 0. Nah, ini juga penulisan urutan karakter-karakternya juga sudah diurutkan sesuai dengan aturan K-Maps yang ini. Yang mana yang M0, M1 loncat dulu ke M2, baru ke M3, dan seterusnya. Dan untuk M8, eh, sebarisan ini dia ada di paling bawah, kemudian lanjut ke M12, M13, M14, dan M15. Nah, untuk hasil dari yang ini, pertama, yang dari hasil K-Maps ini tuh maksudnya kan ada variabel A, B, C, dan D. Nah, variabel A dan B ini itu berarti nilai-nilai yang ini adalah nilai milik si AB dan nilai yang ini 4 ini adalah nilai milik si variabel CD. Nah, ini berarti nilai A dan B akan bernilai 0 di sini di sebarisan ini akan bernilai 0 dan akan bernilai dan A akan bernilai 0 dan variabel A akan bernilai 0 sedangkan variabel B akan bernilai 1 itu selama di sini. eh, untuk keduanya sama-sama bernilai 1 itu di sini dan untuk B A-nya 1 dan B-nya 0 itu selama di sini. Sedangkan sama juga untuk yang CD, keduanya akan bernilai 0 sepanjang ini. Kemudian C akan bernilai 0 dan D akan bernilai 1 selama di sini. Kemudian keduanya akan bernilai 1 selama di sini. Dan yang terakhir, C akan bernilai 1 dan D akan bernilai 0 selama di sini. Nah, selanjutnya, untuk menentukan fungsi boolean ini, kita dapat melakukan pengelompokan. Yang kita kelompokkan adalah nilai 1 yang memiliki tetangga eh, atau nilai 1 yang berdekatan dengan nilai 1 lainnya. Nah, di sini tuh sebenarnya kita dapat melakukan pengelompokan tetangga ini tuh menjadi 2, 4, 8, atau 16 paling banyak. Nah, kalau misalnya kita melakukan dua pengelompokan tetangga, maka seperti ini, bisa aja seperti ini.
berarti kan ada nih ada dua nilai satu yang berdekatan. Ataupun kalau kita mau melakukan empat tetangga itu bisa seperti ini. Berarti ada empat nilai satu yang berdekatan. Dan kalau kita melakukan delapan tetangga berarti ada berarti seperti ini. Contohnya yang ini, yang pink ini itu berarti ada delapan nilai satu yang berdekatan. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah selama di ini dan di sini ada variabel tidak berubah, baik itu variabel A, B, C atau D. Nah, kalau kita lihat kembali lagi di awal, nilai B itu akan selalu bernilai satu di sini, di sini, di yang ini. Berarti di sini kan nilai B akan satu. Sedangkan kita melakukan pengelompokannya di sini. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa B yang di sini yang kita lakukan pengelompokan itu bernilai nol. Atau kita dapat tulis F sama dengan B aksen karena B aksen itu satu. Sedangkan yang kita lakukan pengelompokan kan juga yang bernilai satu di atas dan yang di bawah. Kemudian selanjutnya untuk pengelompokan kedua kita melakukan pengelompokan seperti ini yaitu yang bagian kiri dan bagian kanan. Nah, kita lihat lagi apakah ada nilai yang berubah. Nah, dari sini ada nilai yang tidak berubah, maaf. Ada nilai yang tidak berubah, kan kita ngambilnya yang nilai yang tidak berubah. Nah, di sini kan nilai yang tidak berubahnya itu D aksen. Karena nilai D pada kolom-kolom ini itu akan sama, yaitu akan bernilai satu akan bernilai satu. Sedangkan di yang di pengelompokan kanan dan kiri itu nilai D-nya akan bernilai nol atau F sama dengan D aksen. Nah, untuk kedua ini saya akan menjelaskan lagi kenapa tidak mengambil yang A, yang di sini kenapa tidak mengambil yang A, C, dan D, karena kalau misalnya kita lihat nilai A, di sini kan nilai A bernilai satu, sedangkan yang di bawah sini nilai A, maaf, di sini nilai A akan bernilai nol, sedangkan yang bawah nilai A akan bernilai satu. Nah, itu tidak boleh karena nilainya berubah gitu. Nah, sedangkan yang B juga sama, nilai B akan bernilai satu itu selama di dua, enggak, maaf, nilai B itu sudah pasti. Itu kan yang tadi hasil yang kita ambil ya. Nah, kita cek nilai C. Nilai C itu akan bernilai satu selama di dua ini di sini, sedangkan di sini akan nol, itu nggak boleh. Begitu juga yang D akan bernilai satu di sini. Sedangkan yang dua ini itu bernilai nol, itu nggak boleh. Nah, dari pengelompokan tetangga tadi, masih ada terdapat satu nilai satu yang tidak berdekat, tidak dikelompokkan, yaitu nilai satu yang ini. Dia itu belum dikelompokkan dengan nilai satu di dekatnya, maka kita dapat mengelompokkannya seperti ini. Nah, dari pengelompokan ini didapat bahwa nilai satu ini di sepanjang nilai satu ini nilai yang tidak berubah adalah nilai A aksen dan nilai C aksen karena selama di bagian 4 ini nilai A akan selalu nol dan C akan selalu nol atau nilai A aksen akan bernilai satu dan C aksen akan bernilai satu. Maka dari itu dari hasil minimalisir fungsi boolean dengan K-maps yang telah kita lakukan kita dapat fungsi yaitu F sama dengan A aksen dikali C aksen ditambah B aksen ditambah D aksen. Mungkin segitu saja penjelasan yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.